Beginilah cara Vietnam dan Thailand mengevakuasi korban banjir dan longsor dalam menyalurkan bantuan ketika seluruh akses darat benar-benar terputus. Dua negara Asia Tenggara ini menunjukkan bahwa teknologi dan kesiapsiagaan bisa berjalan berdampingan, bahkan dalam situasi paling ekstrim sekalipun. Ketika air meluap, jembatan putus, dan jalan berubah menjadi sungai besar, mereka tidak menunggu arus surut. Mereka mengerahkan drone sebagai penyelamat untuk menjangkau wilayah yang tidak bisa disentuh kendaraan darat. Di Vietnam, penggunaan drone dalam operasi banjir bukan lagi hal baru. Begitu laporan darurat masuk, tim SAR langsung menerbangkan drone berukuran besar yang dilengkapi kamera termal, sensor jarak jauh, dan kemampuan mengirim paket bantuan. Drone-drone ini memetakan kondisi banjir secara real-time dari udara, memastikan setiap sudut permukiman yang terisolasi dapat dipantau dengan akurat. Berkat teknologi tersebut, korban yang terjebak di atap rumah atau yang bertahan di lantai 2 langsung terdeteksi dalam hitungan menit. Petugas pun dapat menentukan titik evakuasi aman tanpa mempertaruhkan nyawa relawan di arus berbahaya. Sementara itu di Thailand, drone menjadi salah satu alat paling penting dalam distribusi bantuan cepat. Ketika banjir besar melanda provinsi-provinsi dataran rendah, banyak keluarga terperangkap berhari-hari tanpa akses makanan dan air bersih. Arus yang deras membuat perahu karet sulit bermanuver, apalagi mengangkut logistik dalam jumlah besar. Disinilah drone berperan. Paket berisi beras, mie instan, air minum, biskuit, obat-obatan dikaitkan pada sistem gantungan di bawah drone, lalu diterbangkan langsung menuju rumah-rumah yang terisolasi. Penerapannya jauh lebih aman dan cepat dibanding metode konvensional yang bergantung pada relawan mengayuh perahu melawan arus. Keunggulan utama strategi ini adalah kecepatan. Drone tidak terhalang kemacetan, jalan rusak, atau sungai yang meluap. Mereka dapat melintas di atas genangan setinggi berapapun, menembus area yang tidak bisa dijangkau manusia. Selain cepat, penggunaan drone juga efisien dan murah. Tidak dibutuhkan bahan bakar besar, kru banyak, atau kendaraan berat. Cukup satu operator dengan pelatihan khusus, satu stasiun kontrol, dan drone dapat terbang bolak-balik membawa logistik. Beberapa drone modern bahkan mampu mengangkut lebih dari puluhan kilogram per penerbangan, cukup untuk memenuhi kebutuhan darurat satu keluarga hingga bantuan besar tiba. Model seperti inilah yang sangat potensial diterapkan secara masif di Indonesia. Kita memiliki wilayah luas, curah hujan tinggi, dan daerah rawan banjir yang hampir muncul setiap tahun. Jika setiap kabupaten memiliki unit drone darurat, proses pencarian korban dan distribusi sembako akan lebih cepat, lebih aman, dan lebih tepat sasaran. Bayangkan, ketika banjir bandang melanda desa terpencil, drone bisa langsung diterbangkan untuk mengantarkan makanan, obat-obatan, dan baterai tanpa harus menunggu perahu atau helikopter dari kota terdekat. Dengan semakin canggihnya teknologi, kita bahkan bisa mengembangkan drone VOT berkapasitas besar, hingga drone amfibi yang bisa mendarat di permukaan air. Negara-negara seperti Vietnam dan Thailand sudah membuktikan manfaatnya. Sekarang saatnya Indonesia melihat bahwa teknologi bukan hanya alat, tapi solusi nyata yang menyelamatkan banyak nyawa di tengah bencana. Beginilah strategi sederhana namun luar biasa itu bekerja. Efektif, efisien, dan layak dicontoh untuk masa depan penanggulangan bencana yang lebih baik.